Guys, dari kasus Mbak Y dan Mbak Iwang mengenai arisan-arisan online, ini aku mau ingetin ke kalian ya, ambil pelajaran. Ojo kalian itu arisan-arisan online. Ojo juga pinjol-pinjol, ya. Pinjol dan arisan secara online itu tidak ada manfaatnya buat kalian. Yang ada kalian akan rugi. Apalagi kalau misalnya sistem yang ditawarkan ke kalian ini itu ada potong-potongannya, ya. Jadi jangan pernah mau. Ojo. Mendingan kalian duitnya itu ditabung sendiri sayang, ya. Lebih bermanfaat buat kalian sendiri, tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, tidak perlu ada potong-potongan. Kayak gitu, nggak perlu ikut arisan-arisan online, ya. Ojo. Dan kalian juga harusnya paham, tujuan dari arisan itu adalah saling bantu-membantu, bahu-membahu, ya. Jadi kayak seperti kita menabung, terus rame-rame menabung, terus membantu orang lain yang membutuhkan dengan cara di lotre, kayak gitu. Terus, tujuan utamanya adalah silaturahmi sebenarnya. Jadi harusnya arisan itu tidak merusak silaturahmi dan tidak merugikan satu sama lain, kayak gitu tujuannya. Jadi harus paham ya, arisan itu seperti apa. Terus juga mengenai pinjaman-pinjaman online. Mending kalian beranikan diri minta sama majikan buat dipinjemin daripada kalian pinjol-pinjol. Karena pinjol juga banyak potongannya, Rek. Ya, misalnya kamu meminjam 30.000, baliknya itu bisa sampai 90.000. Ngerti nggak? Biasanya yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini itu orang yang kepepet, ya. Kenapa orang bisa kepepet? Karena tidak pandai mengatur keuangannya. Atau mungkin juga memang dalam keadaan terdesak, ada keluarganya di Indo yang nggak tahu, mungkin lagi kena musibah. Tapi sesusah-susahnya kalian, saya sih menghimbau kalian untuk tidak pinjol-pinjol arisan-arisan online. Ya, jangan, hindari hal ini. Tolong sebarkan ke teman-teman kalian semuanya, biar kedepannya tidak ada masalah yang datang ke kalian sendiri. Ya, masalahnya ini akan datang ke kalian sendiri. Kalau mau hidup aman-aman di Taiwan, kalau mau hidup normal-normal, terus semua impian-impian tercapai, hindari yang dua ini. Sudah banyak yang menjadi korban. Mengapa aku bilang banyak yang menjadi korban? Karena banyak yang mengeluh tentang kegiatan ini yang mana merugikan dirinya sendiri. Makanya kita sebut menjadi korban. Terus untuk masalah Mbak Y dan Mbak Iwang, ini terus berkembang menjadi isu utang piutang. Nah, aku udah tangkap dan aku juga udah menghubungi utang yang antara yang mengutangkan Mbak Iwang dan Mbak Iwang sendiri. Aku juga udah ngobrol sama mereka dan mereka juga udah sepakat untuk tidak membawa hal ini atau tidak menghubungkan hal ini dengan arisan online-nya. Jadi Mbak Y, saya menghimbau ya Mbak Y ya, kalau bisa jangan dihubung-hubungkan antara arisan online dan utang piutang Mbak Iwang, karena itu tidak ada hubungannya sama sekali. Dan Mbak Y juga tidak berhak sama sekali mengikut campuri utang piutang dari member-member arisan online-nya Mbak. Karena kalau misalnya hal ini dibawa dalam hukum pun, pasti hakimnya akan bilang nggak ada urusannya utang piutang yang dituntut ini, nggak ada urusannya. Nanti kalau misalnya Mbak yang mengutangkan ini yang menuntut, Mbak yang mengutang, baru urusannya juga beda. Jadi nggak boleh mengaitkan satu masalah ke masalah yang lain, apalagi kalau itu tidak punya hubungan sama sekali sama kita, kayak gitu. Jadi intinya, admin yang membuka arisan online ini tidak punya hak sama sekali menahan uang membernya ini untuk alasan membayar utang ke member yang lain, karena tidak punya hak sama sekali. Dan masalah nama-nama baik, pencemaran nama baik, apa segala macam, itu juga beda urusannya. Jadi di sini titik poinnya adalah Mbak Iwang meminta haknya untuk dikembalikan uangnya. Kalau misalnya memang sesuai aturannya ada yang harus dipotong, ya kembalikan saja. Biarkan nanti masalah utang piutang Mbak Iwang sama yang meminjamkan dia uang itu menjadi urusan Mbak Iwang. Dan aku juga udah ngobrol sama mereka berdua semalam, dan Mbak Iwang ini sudah berjanji untuk membayar utang tersebut dan udah clear case-nya. Jadi sekarang tinggal ditunggu etikat baiknya aja buat Mbak Y untuk menyelesaikan masalah ini biar tidak tambah panjang. Kalau misalnya Mbak Y sudah mengirimkan uangnya ini ke Mbak Iwang, perkara selesai. Atau urusan nama-nama baik juga tidak akan melebar kemana-mana. Apalagi Mbak Y ini itu punya bisnis, belajar Mbak Y tentang manajemen resiko, ya. Kalau kita punya bisnis terus kita punya isu yang jelek, kita harus bisa menghandle isu jelek ini gimana caranya supaya tidak berdampak sama bisnis Mbak Y. Karena secara tidak langsung bisnis Mbak Y ini bisa berdampak karena isu-isu seperti ini, dan kita tidak bisa mengontrol netizen mau berkomentar apapun. Kalau misalnya mau mengkasuskan hal ini dengan pencemaran nama baik, itu juga tidak segampang yang kita pikir. Ya, jadi melaporkan kasus itu tidak segampang yang kita pikir, bilang oh asal lapor gini-gini, enggak segampang itu. So teman-teman juga
berhenti juga ya, setiap ada live streaming yang posisi pihak ini berhenti juga memanas-manasi, karena saya tahu kalian itu sebenarnya tidak berpihak ke siapapun. Kalian cuma suka huru hara, kalian cuma suka menonton keributan. Jadi ojo komentar jelek-jelek ya, ojo, oke?